guys, kembali lagi di channel Kimipedia. Nah, ini lanjut dari yang video sebelumnya ya, pembahasan UTBK Kimia tahun 2016. Oke, kita next soalnya. Padatan NH4NO3 jika dipanaskan akan terurai menjadi gas N2O dan uap air menurut reaksi berikut. NH4NO3 menjadi N2O plus 2H2O. Nah, ini kalau kita lihat sudah setara ya. N-nya 1, E2, yang kiri 2, yang kanan 2, H-nya 4, H-nya juga 4, O-nya 3, O-nya juga 3 ya, oke. Pemanasan 40 gram padatan NH4NO3 menghasilkan 10 liter gas N2O. Jika pada kondisi yang sama 10 liter gas X memiliki massa 22 gram, maka massa molekuler relatif Mr gas X adalah, oke, kita identifikasi dulu. Pemanasan 40 gram padatan NH4NO3. NH4NO3 nya punya massa, bisa diubah ke mol, menghasilkan 10 liter gas N2O. Jika pada kondisi yang sama 10 liter gas X memiliki 22 gram, maka massa molekul relatif adalah, nah, yang ditanya adalah gas X dengan perbandingannya adalah, kalau perbandingan berarti yang sama-sama memiliki volume ya. Nah, di situ perbandingannya adalah N2O dengan si X-nya. Nah, berarti dari data massa NH4NO3 kita bisa mencari molnya, kemudian pakai perbandingan koefisien mencari mol N2O, kemudian pakai perbandingan lagi dengan X-nya buat nyari si MRX. Nanti dengan persamaan Avogadro ya, N1V1 sama dengan N2V2. Nah, sekarang kita cari dulu mol dari si NH4NO3. Mol NH4NO3. Nah, karena diketahuinya adalah massa, jadi sama ya, cara mencari molnya adalah gram per mr. Jadi 40. Nah, mr-nya berapa? NH4NO3 N 14, H-nya 4 tambah 14 lagi, O 3 kali 16 48. Totalnya 80 ya. 80. Nah, berarti 4 per 8 itu berapa? 4 per 8 itu setengah, berarti 0,5 ya. Nah, kita tulis di sini 0,5. Karena N2O koefisiennya sama, berarti nilainya juga 0,5 dong. Nah, baru pakai perbandingan N1V1, N2V2. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, kita ibaratkan N1-nya adalah si N2O, sedangkan N2-nya adalah si X. Nah, tinggal masukin data ya. N1-nya adalah 0,5 per volume N2O-nya adalah 10 sama dengan N2. N ini berarti mol. Mol itu berarti gram per mr. Nah, berarti di situ X-nya kan punya massa 22. Berarti 22 per mr gitu ya. Per volumenya juga 10. Nah, sama ya, 10 juga. Coret-coret lah bisa. Nah, kemudian berarti MR-nya adalah 22 per 0,5. Berarti 22 kali 2 ya. Berarti nilainya adalah 44. Nah, itu cara mencarinya. Pokoknya kalau ada perbandingan zat lain, volume sama mol, ya udah pasti pakai N1V1, N2V2. Next. Nah, nilai potensial reduksi beberapa ion diberikan di bawah ini. Oke. Di situ ada nilai potensial si Cu, atom H+, Pb, Fe sama air. Nah, dilihat ya. Potensial selnya masing-masing. Paling tinggi adalah si Cu plus 0,34. Arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini, katoda dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu, H, Pb, Fe dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda. Nah, spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda. Katoda itu menghasilkan apa sih? Katoda itu mengalami apa dulu deh? Katoda itu kan dia mengalami reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi. Nah, kalau reaksinya reduksi, kalau di dalam sel volta,
yang mengalami reduksi itu dia yang akan menambah massa, ya kan? Dia nambah massa. Nah, ini kebalikan dari suatu reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi, dia akan mengurangi massa. Kenapa? Contoh nih. Contoh yang atas ya, Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, Cu2 plus ini sifatnya aqueous, larutan. Tapi kalau Cu sifatnya adalah padatan. Nah, karena ada padatan nih, berarti pasti dia nambah massa. Nah, berarti karena spesies yang pertama kali terbentuk pada katoda, berarti terbentuk apa sih? Terbentuk endapan tadi. Berarti kalau terbentuk endapan, ya masanya bertambah. Nah, sehingga tinggal kita cari. Kalau yang di katoda mengalami reduksi itu kalau di sel volta, di deret volta itu ya, di deret volta itu kan yang paling kanan tuh, reduksi. Yang oksidasi yang paling kiri ya di anoda. Nah, kalau katoda itu yang nilainya paling positif. Sedangkan anoda yang nilai potensialnya paling negatif. Nah, yang terbentuk pertama kali ya kita tinggal cari. Tinggal dicari yang nilai potensial selnya yang paling positif. Berarti di data itu yang paling positif adalah si Cu. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya. Nah, lanjut. Suatu reaksi berlangsung sebagai berikut. CO3 2- itu ion karbonat plus SO3 menjadi SO42- ditambah CO2. Pernyataan yang benar terkait reaksi berikut adalah, nah kalau kita lihat opsinya Bronsted-Lowry, Lewis. Nah, berarti berkaitan dengan asam basa. Teori asam basa, jangan lupa ya, teori asam basa itu ada 3, ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, ada Lewis. Nah, kemudian yang Arrhenius itu kan hanya berkaitan dengan pelepasan sama pelepasan H+ sama pelepasan OH-, itu Arrhenius. Kalau nggak H+ ya OH-. Kemudian kalau Bronsted-Lowry itu adalah pelepasan atau enggak penerimaan ion H+ atau proton. Nah, berarti harus ada H+-nya. Kemudian kalau Lewis berkaitan dengan penyerapan atau pelepasan atau enggak gini, donor dan akseptor PEB ya. Ada yang memberikan pasangan elektron bebas, ada yang menerima pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita lihat nih di suatu reaksinya, CO3 2- ditambah SO3 menjadi SO42- ditambah CO2. Kalau Arrhenius tadi kan ada H+ atau enggak OH-. Nah, di sini nggak ada nih, berarti bukan. Kemudian kalau Bronsted-Lowry senyawanya harus punya atom H karena harus ada pelepasan H+-nya atau penerimaan H+-nya. Nah, di sini nggak ada. Berarti pasti pakainya adalah yang asam basa Lewis. Nah, di Lewis tadi ya, yang bersifat sebagai asam itu adalah yang menerima itu berarti akseptor PEB itu tadi ya, pasangan elektron bebas. Sedangkan yang basanya yang donor tuh yang memberikan. Nah, di sini ada CO3 2- dan SO3-. Nah, yang sifatnya asam tuh yang berarti yang siapa? Nah, di sini asam itu sifatnya karena dia menerima PEB ya, berarti kan dia kekurangan elektron nih. Nah, kalau kekurangan elektron berarti dia yang sifatnya lebih positif. Nah, terus di sini dia yang lebih positif. Sedangkan berarti kalau lebih positif itu ya tadi kurang elektron. Sedangkan basa itu kan mendonorkan. Berarti kalau mendonorkan dia memiliki banyak elektron gitu. Nah, berarti dia adalah yang lebih negatif. Nah, kayak gitu. Nah, berarti di sini kalau kita lihat di CO3 2- sama SO3- siapa sih yang lebih positif? Yang asamnya. Yang lebih positif berarti yang tidak memiliki elektron. CO3 2- kan punya elektron nih, berarti dia lebih negatif. Sedangkan SO3 dia kan berarti nggak punya elektron, berarti dia lebih positif. Nah, kayak gitu ya. Berarti di sini asamnya adalah si SO3, sedangkan basanya adalah si CO3 2-. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi yang basa itu yang ada muatan minusnya, asam itu yang netral atau enggak yang ada plusnya, kayak gitu. Oke, gitu. Berarti jawabannya apa nih? Kita pilih yang Lewis. SO4 2-, no. Yang berkaitan dengan asam sama basa Lewis itu hanya di reaktan saja ya, hanya di reaktan.
Jadi produk itu tidak mempengaruhi apakah itu asam, apakah itu basa. Yang berpengaruh adalah yang reaktan, bukan hasilnya. Nah, berarti yang B salah. Kemudian yang D, CO2. CO2 juga salah ya, berarti SO3 bersifat sebagai asam. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian energi ikatan rata-rata CN, OH-, OH, dan CO rangkap itu berturut-turut adalah 305, 467, 745. Berarti si CN ya itu punya energi ikatnya adalah 305. Kemudian si OH-, si OH, nah 467. Kemudian si CO itu 745. Nah, karena yang diketahui adalah energi ikatan, berarti nanti untuk mencari delta H-nya rumusnya adalah kiri kurang kanan. Kalau energi ikat, ingat, kalau energi ikat rumusnya mencari delta H kiri kurang kanan. Kiri itu siapa? Kiri itu ya reaktan, kanan itu isi produk. Nah, kalau mau membentuk suatu energi entalpi dari energi ikatan, kita harus bikin dulu strukturnya. Nah, kan kalau cuma CO2, 2NH3, NH2 2CO plus H2 kan kita nggak tahu nih dia gimana bentuknya. Nah, berarti kita harus bikin dulu bentuknya. CO2, C ikatan dengan O, ikatan C dengan O itu membentuk suatu rangkap ya. Nah, CO2 berarti nanti gini. Kita bikin dulu strukturnya aja deh. CO. Nah, CO itu begini. Kemudian ditambah NH3. Berarti NH3, N mengikat H sebanyak 3. Nah, kemudian menjadi NH2 2 kali CO. Nah, siapa coba atom pusatnya? Atom pusatnya dari CO. Nah, sedangkan NH2-nya itu di kanan kirinya. Nah, ingat H-nya 2 ya, sebanyak 2 kali. Nanti di sini juga H-nya juga 2. Nah, gini bentuknya. Ditambah dengan H2O. Siapa pusatnya? Ya O lah, kan yang lebih kecil O. Nanti di sini H, di sini juga H. Nah, baru kita bikin. Kita sudah bisa nih bentuk Lewisnya ya, bentuk strukturnya. Berarti tinggal kita masukin, berarti delta H-nya adalah ikatan C dengan O-nya ada 2. Kemudian ditambah ikatan NH-nya 2 kali 3 ya, 6 NH. Kemudian dikurangin ikatan N dengan H-nya, berarti totalnya 4 ya di situ. 4 NH. Kemudian ditambah, nah ikatan C dengan O-nya senilai 1 aja, ditambah, nah di sini ada ikatan C dengan N. C dengan N-nya 2 ya, berarti 2 ikatan C dengan N ditambah dengan OH, nilai OH, berarti ada 2 ya, 2 ikatan O dengan H. Nah, yang kita masukin berarti di sini delta H-nya berapa? Entalpinya adalah minus 17. Nah, di sini CO-nya di kanan ada 1, di kiri ada 2, berarti bisa coret-coret. Kemudian NH-nya yang kanan ada 4, yang kiri ada 6, berarti ini bisa coret, ini tinggal sisa 2. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Nilai CO adalah 745 ditambah 2 NH. Nah, ini sedang kita cari. Dikurangin 2 kali CN. CN itu berapa? CN itu adalah 305. Kemudian ditambah dengan ikatan OH 2 dikali dengan 745 gitu ya, berarti minus 17. Nanti akan dapat 2 NH, kemudian minus 799. Nah, nanti akan kalian dapatkan ini, sehingga 2 NH nya itu adalah 782 ya, 792 min 792 pindah ruas ke sono jadi plus dikurangin min 17 berarti 782. Nah, 782 itu 2N. Berarti kalau, bukan N tapi NH. Nah, berarti kalau NH-nya, ikatan NH-nya 1, berarti berapa nih? Berarti tinggal dibagi 2 ya. Nilainya adalah 391. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, pokoknya kalau ada data itu energi ikat, berarti yaudah cara mencarinya, masukin ke nilai delta H-nya adalah kiri kurang kanan.
Nah, gitu. Kemudian, larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol urea dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,001 mol NaBr dan 0,001 mol Na2SO4 dalam 500 gram air. Kedua garam ini terdisosiasi sempurna dalam air. Perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap larutan B adalah, nah ini bisa kita hitung satu-satu juga ya. Penurunan titik beku. Jadi kalau penurunan titik beku itu adalah delta TF ya. Delta TF. Nah, atau bisa langsung aja ya pakai perbandingan, berarti delta TFA dibandingin dengan delta TFB. Delta TF itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah KF kali M. Nah, KF kali M. Coba yang A itu kan urea, berarti non elektrolit, berarti nggak usah kali I. Tapi kalau yang B, nah dia punya garam ini terdisosiasi, berarti dia akan terlarut sempurna. Tadi kan terlarut sempurna berarti dia zatnya adalah elektrolit, berarti nanti dia nilai punya I, berarti KF kali M kali I gitu. Nah, KF nya bisa coret-coret ya. Nah, sehingga nanti di sini perbandingannya adalah M. Nah, M itu kalau dijabarin, M itu punya penjabaran ya, gram per mr kali 1000 per apa? Per gram pelarut. Nah, berarti di sini masanya berapa sih si urea? Nah, dia langsung mol ya. Berarti nanti mol itu kan berarti sama halnya dengan mol itu adalah gram per mr. Berarti ini diubah ke mol langsung. Berarti nanti nilainya adalah 0,01 dikali 1000 per 500 diperin. Nah, karena di situ yang larutan B-nya ada 2 tuh, NaBr sama Na2SO4, berarti nanti dihitungnya molnya ditambahin di total gitu ya. Nah, berarti mol dari NaBr-nya 0,001 dikali 1000 per 500 ya. Nah, kita kalikan langsung dengan I-nya. NaBr diuraikan jadi apa? NaBr. Nah, udah bisa belum penguraian? NaBr kalau diurai jadinya adalah Na plus sama Br min. Berarti nilai I-nya 2. Nah, kemudian nah ini gini ditambah gitu ya. Kemudian Na2SO4-nya 0,001 juga dikali 1000 per 500 dikali I-nya berapa? Na2SO4. Sedap. Na2SO4 berarti kalau diurai jadinya adalah 2Na plus ditambah SO4 2 min. Nah, berarti ada 2 sama 1, totalnya berarti 3 nih. Berarti kita tulis di sini 3. Sehingga ini kan kalau coret-coret 2 ya. Di sini juga 2. Nah, berarti 0,01 dikali 4. Ya kan? Ini juga 2. Berarti nanti perbandingannya adalah 0,01 kali 2 berapa? 0,02 dibagi di sini 0,01 dikali 4 kan 0,004 ditambah 0,01 kali 2 kali 3 6, berarti nilainya adalah 4 tambah 6 kan 10, berarti 0,01. Berarti perbandingannya adalah 2 banding 1. Nah, berarti perbandingan adalah yang E. Nah, gitu ya, kalau ada 2 data larutan A sama B tinggal dibandingin aja. Nah, oke, gitu dulu video kali ini. Nah, kita akan bahas next di soal selanjutnya ya. Nah, jika ada yang belum paham boleh ditanyakan di komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kimipedia untuk terus berkembang. Nah, jangan lupa untuk terus mendukung channel Kimipedia untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, nantikan video selanjutnya.